पास तू दूर Masya Allah banget, jadi kami disambut dengan kehangatan yang diberikan masyarakat di sini. Itu sangat amat mengharukan karena mereka niat banget sampai udah nunggu kita dengan motoran dan arak-arakan. Lalu sampai di sini juga langsung malam takbiran kan. Pas malam takbiran itu juga ini pertama kalinya saya merasakan takbiran keliling kampung dengan bawa obor bersama satu warga kampung sambil menyerukan Allahu Akbar. Itu Masya Allah momen merinding banget sih buat saya. Dan dari situ pulang juga dimasakin lagi dengan berbagai masakan dan makanan yang diolah dari kebun sendiri. Lalu pagi ketika yang lain sholat id, karena saya lagi berhalangan nggak bisa sholat id, saya nunggu di depan masjidnya sambil ngobrol juga dengan polisi dari Kupang yang surprisingly non-muslim. Dia itu beragama Kristen Protestan di lingkungan yang ini juga sebenarnya muslim di sini sangat amat minoritas ya, karena desa-desa lain itu majority-nya juga Katolik gitu. Tapi aku melihat banyak banget pelajaran toleransi yang bisa aku dapetin dari pelosok dan salah satunya dari timur Indonesia seperti ini. Aku ngobrol sama Pak Andreas pas kalian semua sholat, dan ternyata memang menjaga kedamaian, keharmonisan antar umat beragama itu adalah hal yang memang menjadi lifestyle mereka di sini, dan itu sangat amat manis sih buat aku. Ya, dan mereka sangat menanti ternyata makan daging, karena pas saya bagiin daging yang sudah dipotong-potong ke rumah per rumah gitu ya, satu-satu disamperin, itu saya dengar banyak curhatan mereka bahwa mereka sangat amat terharu gitu nerima daging, karena sehari-hari makan nasi atau jagung itu hanya dengan garam atau enggak dengan daun kelor. Emang pohon kelornya itu tumbuh cukup di mana-mana gitu. Dan yang lebih mengharukan juga, walaupun ini di pesisir ya, laut maksudnya membentang indah luas banget di sini, tapi mereka juga nggak selalu makan ikan gitu karena juga musiman. Dan ada yang lebih mengharukan lagi adalah ketika salah seorang ibu-ibu diberikan daging dan juga diberikan lipstik, nangisnya pas dikasih lipstik loh. Itu saya kaget karena ternyata ibu tersebut ini emang dulunya tinggal di hutan pas kita ngobrol ya, dan ini emang ibu yang sudah cukup berumur. Pas nerima daging terharu, pas dikasih lipstik di situ tangisannya tumpah karena emang selama ini nggak pernah punya lipstik, dan terlihat beliau ya wanita juga gitu, perempuan yang pengen punya lipstik bisa terlihat cantik gitu ya. Wah, itu kayak momen saya ngerasa tertampar-tampar sih, karena kalau kita di kota-kota besar di Jakarta mungkin lipstik punya lebih dari satu, bahkan ada teman saya ganti-ganti lipstik gitu kan tiap harinya. Tapi ternyata di sini punya satu lipstik aja tuh bisa menjadi sangat amat pancaran syukur dari matanya. Itu yang bikin saya terharu. Sebelumnya itu saya suka nitip sama teman-teman saya yang jadi pengajar muda, ngajar di pelosok ya sebagai guru SD. Jadi ada sebuah gerakan pendidikan yang saya juga sangat amat sepenuh hati ya ikut di dalamnya. Dan ketika saya ke pelosok-pelosok nyamperin teman-teman saya pengajar muda itu, saya ngelihat bahwa masyarakat di sana, murid-muridnya itu salah satu masalah utama yang mereka hadapin itu adalah gizi gitu. Jadi seperti misalnya aku nanya, ini kenapa ya kalau dikasih tahu terulang-ulang lagi, terus mereka cerita, iya Cik, karena sebenarnya masalah base-nya gitu di sini ya, mereka kekurangan gizi karena asupan gizinya dan makanannya tuh ya nggak terpenuhi karena kondisi daerahnya emang challenging gitu ya, menantang gitu. Dari situ somehow saya langsung niatin, pokoknya nanti kurban saya mau ngajak keluarga saya, teman-teman saya pengen banyak bercerita tentang kondisi di daerah yang memang sering saya temuin orang-orang
orang yang jarang makan daging dan gizinya tuh jarang terpenuhi gitu. Lalu dari situ saya nitip tuh sama teman-teman saya ngajar di pelosok yang kira-kira bisa saya titipin untuk kurban di sana, dan mereka menyambutnya dengan sangat antusias. Tapi sebenarnya emang itu kan saya ngerepotin mereka ya, karena pekerjaan mereka kan sebenarnya kan untuk mengajar anak-anak di sana di pelosok. Nah, begitu saya tahu Dompet Duafa juga punya program yang bisa memudahkan saya atau siapapun yang pengen berkurban di pelosok untuk berkurban di pelosok, saya langsung akhirnya ke Dompet Duafa, saya cari infonya dan saya ikut langsung ke lapangan karena saya kepo. Saya penasaran ini amanah nggak sih dan lain sebagainya, dan pas saya ikut saya makin yakin gitu. Makanya akhirnya besoknya karena kenyamanan dan udah menyaksikan amanahnya itu, ya saya jadi ya percayalah sama Dompet Duafa. Buktinya sampai sekarang juga saya ikut lagi kurban sama Dompet Duafa di pelosok karena menyaksikan apa ya, bentangan kebaikannya yang tepat sasaran, amanahnya yang luar biasa, sangat amat bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bikin saya percaya untuk kurban lagi di pelosok bersama Dompet Duafa, dan kali ini sama Wadah itu juga menyenangkan sekali.